Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji uji kinerja LPTK UIN Dato Karamat Palu Angkatan 3 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Iriani Habib. Saya adalah guru sejarah kebudayaan Islam di MTS Ansyi Madani, Mamuju Tengah. Saya akan melakukan uji kinerja video praktek pembelajaran sejarah kebudayaan Islam di kelas 7 dengan judul Sejarah Khulafaur Rasyidin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya? Sehat? Sehat. Kalau sehat, sekarang ibu mau ambil dulu video praktek pembelajaran dengan memperkenalkan diri. Nama saya Iriani Habib, mahasiswa BIT 3 dari SKI pelajaran SKI kelas 1B. Adapun materi yang ibu akan sampaikan sebentar menyambung dari materi yang kemarin. Jadi sebelum kita mulai, bagaimana kalau ketua kelas siapa dulu kelasnya? Ayo silakan. Said Yaman Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu bagiku dan berikanlah aku paham yang baik. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Di sini doa kamu yaitu, Ya Allah, berikanlah aku paham yang baik. Supaya apa? Jadi kita berdoa betul khusyuk, ingin mendapatkan pahala, ingin mendapatkan paham itu mendengarkan semua apa yang Ibu sampaikan. Dan nanti ada pertanyaan, kita akan mengadakan tanya jawab ya. Jadi sebelum masuk kita absen dulu. Yang hari ini siapa yang tidak hadir. Tapi kalau memang tidak hadir harus disertai dengan surat keterangan sakit dari dokter. Jangan bikin sendiri. Pertama itu Rahmat. Hadir. Rahman. Hadir. Ardiansyah. Hadir. Amril. Hadir. Datul. Hadir. Harmin. Hadir. Lisdayanti. Hadir. Indriani. Hadir. Wismayanti. Alda. Risma. Iis Punawasari. Hadir, Bu. Muhammad Yusuf. Hadir, Bu. Email. Hadir. Iya. Berarti yang tidak hadir hari ini cuma siapa yang tidak hadir? Rahmat. Rahmat tidak hadir. Rahmat kenapa tidak hadir? Lupa satu orang siswa itu Jasri. Dilupa Jasri sama Akbar. Harus tadi itu protes Bu, saya tidak jawab Bu. Begitu. Ya? Oke, kita sudah absen. Jadi sekarang naikkan buku, kita akan mulai membuka kembali materi kita yang kemarin. Ya, kita lanjutkan materi yang kemarin kita sudah belajar bersama, kita sudah belajar bersama. Sebelum kita masuk di apa? Di semester ganjil, kan kemarin kita ke semester ganjil. Setelah kita semester ganjil, kita libur selama 1 hari sepekan. Nah, lanjut sekarang kita sudah masuk ke semester genap, yaitu semester 2. Ini sudah masuk semester 2, berarti pelajaran sudah berubah. Jadi ada tambahan sedikit. Adapun di semester genap ini, di semester 2 itu
kita masuk di bab 3, yaitu tentang pengertian daripada Khulafaur Rasyidin. Apa itu Khulafaur Rasyidin? Coba. Khulafaur Rasyidin itu masa para khalifah yang berjaya di masa Khulafaur Rasyidin. Itulah yang dimaksud dengan Khulafaur Rasyidin, masa pengertiannya. Di sini pengertian Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin umat Islam, pengganti dari Nabi Muhammad. Dia adalah pengganti Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad wafat. Jadi ada penggantinya, sama halnya kamu pada saat nanti kau di kelas 2, naik di kelas 3 itu ketua kelas, otomatis yang tadinya di kelas 2 itu Rahman, pas di kelas 3 kali mau ganti, itu bisa juga. Tapi kalau mau tetap juga bisa, tidak apa-apa. Samanya ini, Nabi Muhammad wafat digantikan oleh siapa? Sahabat-sahabatnya yang dia tunjuk. Di sini ada pengertiannya adalah pemimpin umat Islam, pengganti Nabi Muhammad SAW yang telah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dia menunggu pengganti itu, dia sudah minta dulu petunjuk dari Allah. Bagaimana umat Islam selanjutnya setelah dia wafat kalau tidak ada penggantinya. Di sini secara bahasa Khulafaur Rasyidin berasal dari bahasa Arab yang artinya khalifah. Apa arti dari khalifah? Coba siapa yang bisa? Arti dari khalifah yaitu pengganti. Coba paham ya? Jangan tadi bertanya. Arti daripada khalifah itu apa? Pengganti. Pengganti. Sedangkan Ar-Rasyidin mereka yang dapat petunjuk. Khalifah adalah pengganti, Ar-Rasyidin adalah mereka yang mendapat petunjuk. Menurut bahasa adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti pemimpin atau penguasa yang telah mendapat petunjuk. Berarti dia pengganti penguasa setelah dia mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya kalian. Bila mana kalian ingin diganti atau ingin membentuk suatu ketua kelas, itu adalah musyawarah bersama dulu. Tidak mungkin langsung kamu yang jadi ketua kelas, tidak. Tanpa ada musyawarah yang mana suara terbanyak, itulah yang jadi ketua kelas. Sama seperti ini. Pengganti tidak sembarang pengganti. Itu harus ada petunjuk betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Di masa Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 sahabat utama Rasulullah. Siapa? Coba siapa yang hafal? Ini pelajaran kemarin, nah kita ulangi lagi kembali. Di masa Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 sahabat Rasulullah yang paling dekat dengan Rasulullah. Siapa tanya? Siapa bisa? 1 yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Iya betul, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu memerintah, dia mulai dari awal tahun 11 sampai 13 Hijriah. Dia itu mulai memerintah itu selama 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Kedua siapa lagi? Siapa bisa? Tadi sudah As-Siddiq. Kedua adalah Umar bin Khattab, betul. Umar bin Khattab. Dia memimpin mulai dari 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 635 Masehi. Ketiga siapa lagi? Ayo, siapa yang bisa? Ketiga, itu kan sudah ada 2. Jadi kita masuk yang ketiga yaitu adalah Utsman bin Affan. Berarti masih diingat pelajaran kemarin. Sekalipun cuma libur sepekan, tapi alhamdulillah masih ingat kemarinnya. Umar bin Affan yaitu memerintah pada tahun 2000 mulai dari 23 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 655 Masehi. Ayo terakhir, siapa kira-kira yang bisa?
Ibu kasih jempol atau ibu bisa ya tambahkan sedikit nilainya atau bagaimana? Coba. Yang bisa terakhir siapa? Ali bin Abi Thalib. Iya, Ali bin Abi Thalib. Berarti semua bisa. Dia memerintah mulai 35 sampai 40 miliar atau 655 sampai 660 Masih. Ya, ini kembalikan lagi. Coba. Di antara 4 sahabat Nabi yang paling dekat itu siapa saja? Ayo, siapa yang bisa pertama? Tadi kan sudah dijelaskan. Umar bin Khattab. Yang pertama adalah Umar bin Khattab. walaupun tidak tersusun yang penting hafal. Umar bin Khattab. Khattab. Kedua Abu Bakar Siddiq. Ketiga Utsman bin Affan. dan terakhir Ali bin Abi Ali Thalib. bin Abi Thalib. Ya, ayo kita kasih yang itu. Bisa. Bagaimana, ada pertanyaan di sini? Coba, siapa tahu ada yang masih kurang paham dulu. Tapi sudah paham semua? Lihat ya, sekarang kita kembalikan karena setelah ini kan ada tugas yang kita mau kerja. Jadi hafal memang, ada ingat memang di pikiran. Karena kan tadi kamu sudah berdoa. Berikan kami pemahaman toh, berarti pahami apa yang ibu sampaikan sekarang. Karena sebentar kita lanjutkan ke tugas. Masuk ke ketiga, yaitu prestasi yang dicapai oleh Khulafaur Rasyidin. Ini ada prestasi selama kepemimpinan di masa Khulafaur Rasyidin. Ada 4 tadi sahabat Nabi itu yang memimpin selama masa Khulafaur Rasyidin. Kan tadi sudah hafal semua toh? 1, pada masa Abu Bakar. Ini tolong catat, Bapak Ibu catat. Silakan catat. Karena sebentar tugas ini akan ada. Tulis di situ prestasi yang dicapai pada masa Abu Bakar. Abu Bakar, ayo, pertama yaitu perbaikan sosial masyarakat. Itu pertama, sebentar ada tugas. Coba catat. Pertama yaitu perbaikan sosial masyarakat. Kedua, perluasan dan pengembangan wilayah Islam. Ketiga, pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini menjelaskan satu-satu juga supaya kamu paham sebentar. Ini pada masa Abu Bakar itu terjadi perbaikan sosial masyarakat. Maksudnya apa itu? Perbaikan sosial masyarakat. Perekonomian di masyarakat sudah mulai naik, sudah bisa diperbaiki. Yang tadinya ada sebuah kekurangan, alhamdulillah sedikit bisa dikembangkan. Namanya kalian yang tadinya di kelas 1, pemahaman kalian kan belum terlalu sempurna. Kita baru masuk kelas 1 belajar dari kelas 1 naik kelas 2 sampai ke kelas 3. Dan tahap akhir nanti akan selesai pada saat kuliah. Kedua, perluasan dan pengembangan wilayah Islam. Itu perluasan maksudnya dia sudah mengembangkan. Yang tadinya kita di sini di Babana sudah termasuk yang sudah masuknya wilayah Islam, itu akan dikembangkan ke desa lain. Yang tadinya di sini di Babana sudah bagus, berkembang lagi di wilayah lain, desa lain, akhirnya bertambahlah umat Islam yang masuk di wilayah kita. Ketiga, pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran itu disatukan di dalam, akhirnya dirangkulan menjadi Al-Quran yang sering kita bacakan sehari-hari. Pada masa Umar bin Khattab, ini banyak sekali nih, banyak prestasi yang dicapai pada masa Umar bin Khattab. Di sini ada 6 kalau tidak salah. Pertama, perluasan wilayah dakwah Islam sampai ke Suriah. Perluasan wilayah berarti dia sudah mulai menyebarkan Islam itu sampai ke Suriah, sampai ke Persia dan Mesir. Seperti kita di sini dari Babana ke Budong sampai ke Topoyo, itu sudah termasuk perluasan wilayah. Jadi Islam itu sudah merata kemana-mana. Dia sudah menguasai 3
negara, yaitu negara apa, Suria, Persia dan apa satu? Tadi aku bilang apa tadi satu? Indonesia. Suria dengan Persia dan Mesir. Kenapa Ben? Tidak perhatikan, maka saya perhatikan baik-baik, nanti ibu tanya ulang kembali. Kalau siapa tahu kamu tidak paham, baru bilang mengerti kok, para tidak paham. Kedua, membagi wilayah Islam menjadi 8 provinsi. Dia sudah bisa membagi wilayah di dalam Islam itu terbagi 8 wilayah. Di dalam satu wilayah itu dipimpin oleh satu gubernur. Sama halnya kamu. Di sini di dalam kelas itu terbagi dari 3 kelas, kan? 3 kelas dipimpin masing-masing satu ketua kelas. Ada ketua kelasnya, ada wakilnya, ada bendaharanya, dan ada sekretarisnya. Sama ini di dalam satu wilayah dia sudah membentuk 8 wilayah. Di dalam satu wilayah itu dipimpin oleh satu gubernur. Samanya kita ini Provinsi Sulawesi Barat dipimpin oleh satu gubernur. Ketiga, pembentukan dewan. Misalnya dewan pembendaraan negara. Itu ibu mau tanya dulu. Pembendaraan negara itu apa yang maksudnya pembendaraan negara? Yang mengatur keuangan. Di sini seperti bendahara. Bendahara lah yang memegang semua uang yang terkumpul. Bila mana ada tugas atau apapun yang kita mau beli, itu adalah pembendaharaan. Sama juga wilayah. Wilayah dalam satu wilayah itu dipimpin oleh bendaharanya juga satu orang. Dan hanya di kelas kamu ada namanya bendahara. Keempat, pembentukan urusan kehakiman. Ini juga kehakiman itu satu negara, satu wilayah itu dipimpin oleh hakim. Jadi ada masalah-masalah yang dihadapi di wilayah itu, hakimlah yang bertindak, yang memutuskan benar salahnya sesuatu masalah. Paham? Nanti ibu tanya ulang, kalau tidak paham berarti kau tidak perhatikan apa yang ibu terangkan atau apa yang ibu jelaskan tadi. Kelima, penetapan tahun Hijriah. Itu tahun Hijriah apa yang dimaksudkan tahun Hijriah? Itu penetapan tahun Hijriah. Itu adalah seperti kalender itu. Kalender itulah tahun Hijriah yang dimulai dari Hijriah pertama Nabi Muhammad kemana? Hijrah dari masjid dari Mekah ke Madinah. Dia hijrah pertama kali itu. Itulah yang dimaksud dengan ya tahun Hijriah. Penentuan tahun Hijriah diawali dengan hijrahnya Nabi Muhammad dari masjid Mekah ke masjid Madinah. Dia mulai dari 622 Masehi. Disitulah awal pertama penentuan tahun Hijriah. Kenapa itu pembangunan masjid? Di sini sudah ada dibangun masjid, yaitu masjid pertama yaitu adalah Masjid Al-Haram. Apa ya? Catat. Jangan sampai nanti ibu tanya lagi, tidak ingat lagi. Masjid Al-Haram. Kedua adalah Masjid An-Nasyam. An-Nabawi. Maaf, Masjid An-Nabawi. Ketiga, Masjid Al-Qasari di Yerusalem dan Masjid Amru di Mesir. Ada berapa masjid? Ada 4 masjid. Hafal. Pertama Masjid Nabawi. Kedua Al-Haram. Ketiga Masjid apa? Al-Qasari Yerusalem dan Masjid Amru di Mesir. Kita masuk lagi di masa Umar bin Khattab. Tapi siapa tahu ada yang belum jelas, silakan bertanya dulu sebelum kita masuk tugas. Ayo, siapa yang lupa bertanya, silakan bertanya.
apa yang sudah dipahami, karena ini nanti akan ada tugas. Tugasmu ini nanti ini menentukan dari apa yang Ibu jelaskan tadi. Paham? Jadi sebentar ingat Kalau tidak ada pertanyaan nanti Ibu lanjut dulu. Nanti setelah ini yang Ibu jelaskan baru kita adakan langsung diskusi. Pada masa Utsman bin Affan itu terdapat 4 kejayaan yang beliau peroleh selama masa Khulafaur Rasyidin. Pertama, renovasi atau perluasan Masjid Nabawi di Mekah. Dia merenovasi masjid yang tadinya kecil, bisa dia renovasi menjadi besar. Jadi bertambahnya umat Islam itu bertambah juga rezeki yang masuk dengan direnovasinya sebuah masjid. Sama halnya kita ini, kalau kita juga dapat bantuan sekolah itu yang tadinya 1 kelas, kita bisa renovasi menambah 2 kelas. Sama hal ini, dia bisa merenovasi, merubah dan menambah masjid menjadi lebih besar lagi. Kedua, usaha kodifikasi mushaf Al-Quran. Dia sudah bisa mengkodifikasi mushaf Al-Quran. Ketiga, membentuk angkatan laut. Di sinilah terbentuk ada namanya angkatan laut yang mengamankan di dalam lautan. Setiap ada yang masuk itu harus diperiksa dulu pengamanan di dalam angkatan laut. Siapa tahu nanti di sini di antara kalian ada yang mau jadi angkatan laut, silakan. Mau jadi angkatan udara, mau jadi TNI, mau jadi Polri itu juga bagus. Keempat, perluasan wilayah dakwah Islam. Apa itu? Perluasan wilayah dakwah. Dia sudah bisa mengembangkan dakwah di mana-mana. Di mana dia berdakwah, di situlah bertambahnya masuk umat Islam. Jadi bertambahlah umat Islam selama khalifah atau masa Utsman bin Affan itu bertambahlah Islam masuk ke wilayah kita. Ada yang kurang paham? Ayo silakan bertanya, ada yang kurang paham? Ayo kita lanjut kepada masa Ali bin Abi Thalib. Ini saya bertanya, pada masa ini Umar bin Khattab ada berapa? Nanti kalau tidak tahu ya berarti kau tidak mendengarkan betul apa yang dijelaskan. Pada masa Ali bin Abi Thalib itu terdapat 4 kejayaan yang menonjol pada saat dia memimpin. Pertama, dia mengganti pejabat yang tidak cakap. Dia mengganti pejabat yang tidak cakap itu maksudnya apa? Yang tidak tahu mengerjakan tugas yang dia harus kerjakan. Sama halnya kamu mengganti ketua kelas yang tidak cakap, yang tidak paham apa fungsinya sebagai ketua kelas. Seperti ini, dia mengganti pejabat. Pejabat itu banyak. Ada yang sudah korupsi, itu kan harus diganti. Yang tidak memenuhi semua apa aturan-aturan yang ada di kantor itu. Karena kita guru pun kalau tidak cakap, tidak bisa menjelaskan apa yang bisa dijelaskan, hanya siswa tidak paham, tidak mengerti apa yang dimaksud dengan pelajaran yang kita hadapi hari ini. Seperti ini, dia mengganti pejabat yang tidak cakap. Itu baru pertama. Kedua, membenahi keuangan negara. Membenahi keuangan negara itu bagaimana? Apa maksudnya itu? Membenahi keuangan negara. Dia mengatur atau memperbaiki keuangan negara. Bukan maksudnya tidak bagus, tapi dia memperbaiki lagi supaya lebih bagus lagi. Ketiga, memajukan ilmu nahwu. Apa itu nahwu? Dia memajukan ilmu. Dia menambah pengetahuan lagi ilmu nahwu yang harus kita pelajari. Dan keempat, membangun kota Kufa. Dia membangun, berarti dia menambah lagi tambahan kota Kufa, menambah lagi negara yang bisa untuk memperbaiki kemajuan umat Islam yang semakin berkembang saat ini.
Nah, itulah tadi yang Ibu jelaskan beberapa prestasi di masa Khulafaur Rasyidin. Itu ada 4 sahabat Nabi yang menjabat pada masa Khulafaur Rasyidin. Itu termasuk dengan prestasi beliau. Dan sekarang kita bentuk kelompok dulu. Coba kita kelompok. Nah, kelompok sini kita masuk berada di mana? Papua. Ibu kasih materinya. Di sini ada soalnya. Silakan cari. Ambil dulu buku dia di buku materinya SKI. Cepat ke kelas 7. Ambil dulu cepat. Buku materi SKI. Lalu kita bagi. Kita bagi kelompok. Catat. Satu orang mencatat. Dalam satu kelompok mencatat 1 orang. Apa yang kalian pahami tentang sejarah bukunya Khulafaur Rasyidin? Catat. Atau buku materimu isi juga ada pertanyaan. Nanti lihat sebentar di halaman 130. Nanti kita catat. Nanti dicatat kalau pada saat ada buku. Buka bukunya. Buka halaman 130. Ini kita jadikan PR ya. Kita jadikan PR, tugas kita ini kita jadikan PR. Jadi untuk sementara pelajaran kita selesaikan sampai di sini. Nanti minggu depan kita lanjut sekalian kumpulkan tugas. Ya. Terima kasih. Silakan betul kelas, siapkan kelasnya lagi kembali. Oke. Said Yaman Salaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.